Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah ila kiamsa'ah. Ikhwatul ahibba, ikhwatul talabah, arsyadani wa arsyadamu ta'ala nafsati wa nabda' darsana hadha sabah bil basmalah. Qara'na faslun fir rada' wal an nakhtu wa nastamir wa naqra' faslun fin nafaqah. Safhah 260. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fin nafaqah. Fasal menjelaskan tentang nafkah. Seseorang wajib kita nafkahi itu kalau ada satu dari 3 sebab. Yang pertama al-qorobah, kekerabatan. Yang kedua an-nikah, pernikahan. Yang ketiga al-milku, kepemilikan. Al-qorobah di sini maksudnya adalah al-amudain, yaitu al-usul wal furu'. Usul itu ke atas, furu' itu ke bawah. Orang tua, mbah, buyut, anak, cucu dan seterusnya. Wa nafaqatul walidaini wal mauludina wajibatun. Memberikan nafkah kepada kedua orang tua dan anak, al-maulud yang dilahirkan, kita terjemahkan dengan anak, wajibatun itu wajib. Fa ammal waliduna, adapun kaitannya dengan orang tua, wa in alau, mbah, buyut dan seterusnya, fatajibuna faqatuhum bisyartaini, wajib menafkahi mereka dengan 2 syarat. Wajib atas siapa nih maksudnya? Atas anaknya. Al-faqru waz zamanah. Al-faqru fakir, waz zamanatu cacat atau tidak bisa kerja. Cacat nggak bisa kerja. Awil fakru wal junun, atau fakir dan gila. Ketika terkumpul pada kedua orang tua kefakiran dan kecacatan atau kefakiran dan gila, maka wajib atas anak untuk memberi nafkah kepada orang tua. Tapi ini ghairu mu'tamad. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, meskipun hanya ada 1, maka wajib hukumnya memberi nafkah kepada kedua orang tua. Orang tua fakir, maka kita wajib memberi nafkah kepada orang tua. Walaupun sudah nikah tadi ya, walaupun kita sudah menikah. Walaupun kita sudah menikah. Wa ammal mauludun, adapun anak-anak, wa insafalu, meskipun turun ke bawah, cucu, cicit dan seterusnya, fatajibu, maka wajib atas usulnya nafaqatuhu, memberi nafkah kepada mereka bisalasi syara'ita, dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat di sini maksudnya nanti disebutkan sepasang salah satu dari 3. Yang pertama al-faqru was-sigharu atau was-sugru, kefakiran dan kekecilan. Usia yang masih muda, masih kecil. Maksudnya
Maksudnya kecil di sini bukan kecil umurnya atau badannya, tapi standarnya adalah dia belum balik. Jadi kalau anak itu belum balik, maka wajib hukumnya memberi nafkah kepada mereka, kepada anak. Kalau dia belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau belum balik tapi sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, kan? Mungkin dari sejak TK sudah didoktrin sama guru TK-nya untuk jadi YouTuber kan. Ketika kelas 1 SD mulai merintis, kelas 2 sudah mulai ada adsennya, kelas 3, 4 itu penghasilan bulanannya sudah 10 juta per bulan. Nah itu udah berarti nggak perlu lagi untuk dinafkahi, tidak wajib lagi. Awil faqr wa zamanah, atau yang kedua dia fakir dan cacat. Dia fakir dan cacat. Atau yang ketiga awil faqru wal junun, fakir dan gila. Fakir dan gila. Nah, kapan salah satu dari tiga ini ada pada anak, cucu dan seterusnya ke bawah, maka wajib atas usulnya untuk memberi nafkah kepada mereka. Terus ada satu kalimat menarik yang saya dapat ketika mengikuti daurah Matan Nabi Suja. Takliful amal alal walid minal muasyarah bi ghairi ma'ruf. Takliful amal alal walid minal muasyarah bi ghairi ma'ruf. Membebani orang tua untuk bekerja itu termasuk kategori muasyarah kepada orang tua secara ghairu ma'ruf, secara tidak baik. Artinya apa? Selama kita mampu, punya kelebihan uang, kelebihan harta, ya kita topang kehidupan kedua orang tua. Kalau bisa orang tua itu, apalagi kalau sudah sepuh, ya enggak usah kerja. Enggak usah kerja. Gitu. Sakit udah 50, udah 60, bahkan lebih dari itu masih kerja, masih nyawa, masih nukang. Kan kasihan. Ya tentu berbeda kasus dengan orang tua yang ngotot. Kadang kan ada mbah-mbah itu udah dipenake putune, penake anake, kan pun tambah pun mboten usah nyambut damel ten griya mawon. Gampil mangke enjing siang dalu mangke dikirim, jenengan butuh arto pinten mangke transfer kan. Tapi ya namanya orang tua kan kadang memang karena dari sejak muda terbiasa untuk olahraga kan, ototnya ndak diem kan. Ada disuruh diem ya ndak mau, ndak bisa diem kan. Makanya ada aja nyari kan, sembuh matun, sembuh apa. Ada kan orang kayak gitu kan, mbak-mbak kayak gitu. Jadi selama kita mampu, kita bisa punya kelebihan harta, maka sebagai bentuk muasyarah bil ma'ruf kepada orang tua, kita cukupi kebutuhan kedua orang tua. Wa nafaqatur raqiq. Nah, itu tadi hubungan qorobah, usul dan furu'. Sekarang yang kedua ini adalah al-milku, menafkahi karena kepemilikan. Wa nafaqatur raqiq, nafkah untuk budak wal bahaim dan binatang ternak wajibatun, itu wajib. Artinya kalau kita punya peliharaan kambing, sapi, ayam, kok enggak kita kasih makan, kita dosa. Karena ngasih makan binatang ternak kita itu hukumnya wajib. Termasuk mungkin ternak kuda, enggak dikasih makan, dosa. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun. Mereka, maksudnya mereka ini adalah budak dan binatang ternak, tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mereka mampui. Wala yukallafuna, tidak diberi beban minal amali berupa pekerjaan mala yutikun, yang tidak mereka mampui. Seperti kisah ada seorang perempuan itu kan, dia pelihara seekor kucing, kucingnya malah disiksa kan, malah dihajar kan, dikurung, nggak dikasih makan, sampai kucingnya mati, bukan meninggal dunia ya, sampai kucingnya mati kan. Akhirnya kan kemudian dia masuk ke neraka kan gitu.
Padahal kucing binatang yang tidak kita harapkan bisa dikonsumsi, ya kan? Kalau kambing, sapi, apalagi sapi kan cadangan untuk nikah kan? Ada yang udah nabung kambing atau sapi di sini? Ada? Ya, barangkali nabungan 1 ekor kambing nitip sama orang tuanya atau sama saudaranya, nah, lumayan ya. Wa nafaqatu zaujati yang berikutnya, ini nafkah yang karena pernikahan. Nafkah yang sebelumnya tadi, nafkah karena korobah dan nafkah karena kepemilikan, kadarnya tidak ditentukan. Artinya seberapa ngasih nafkahnya sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan. Tapi kaitannya dengan istri, ini nanti muqaddar dia. Ada ukuran tertentunya, ada ukuran tertentunya. Jadi standar minimal nafkah berapa itu ada dalam fikih. Wa nafaqatu zaujatil mumakkanati min nafsiha, nafkah untuk istri yang mumakkanah, mumakkinah ya, mumakkinah bukan mumakkanah, mumakkinah. Istri mumakkinah itu maksudnya apa? Istri yang memberi akses secara sempurna. Ya pokoknya los. Ini itu. Tidak ada syarat, tidak boleh ini itu gitu. Maksudnya itu az-zaujah al-mumakkinah. Wajibatun itu wajib. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al mauludi lahu itu kan istri. Wa hiya muqaddaratun. Kewajiban itu ada standar ukurannya. Nah, tadi ada muwakkinah ya, dikatakan tidak muwakkinah itu kalau dia nusyuz, itu muwakkinah. Atau dia masih kecil, itu juga dia tidak muwakkinah. Ada di footnote itu, bisa untuk melingkari itu. Atas angka 4, wa adamut tamkin yahsulu bi umurin minha an-nusyuz, as-sighar, as-safar. Fa in kana zawju musiran, kalau si suami itu kaya, ketika terbit fajar itu suaminya dalam kondisi kaya, berkecukupan, famuddani, maka nafkahnya adalah 2 mud. Min ghalibi qutiha, dari makanan pokok mayoritas daerah setempat, tempat di mana dia bermukim. Wa minal udmi, makanan pokoknya. Kemudian al udmi itu apa? Lauk atau lalapan, daging dan lain sebagainya. Wal kiswati, dan pakaian. Pakaiannya di sini setahun 2 kali untuk musim panas dan musim dingin. Majarat bihil adah, sesuai dengan kebiasaan yang sudah berlaku. Biasanya apa? Padang ya, padang berarti. Pakaiannya biasanya harga berapa? Satu setel lengkap dari jilbab, niqab, gamis sampai kaos kaki misalkan 800 ya, berarti 800 pakaian. Wa in kana mu'siron, kalau suaminya itu kere, famuddun, maka 1 mud. Wa ma ya'tadimu bihil mu'siruna wa yaksunahu, lauk pauknya
sesuai dengan standar orang-orang kere setempat. Pakaiannya juga sama. Orang-orang kere setempat itu standarnya biasanya beli baju baru tuh setahun berapa kali. Kalau minimal sekali ya berarti belikan minimal setahun sekali. Wa in kana mutawassiton, kalau suaminya itu yo ndak sugih ndak kere, pas-pasan, famuddun wa nisf, maka 1,5 mud. Wa minal udmi wal kiswati al wasat, lauk dan pakaian juga yang pas-pasan, yang pertengahan. Dan nafkah untuk istri ini dihitung hutang. Nafkah untuk istri ini dihitung hutang. Ketika kita nggak ngasih nafkah sesuai dengan standar yang sudah disebutkan, maka nanti akan dihitung sebagai hutang kepada istri. Jadi memang kalau mengacu kepada fikih ini ya, aslinya yang belanja masak cowok, cuci baju, jemur, lipat, nyetrika cowok. Istri itu tugasnya apa? Watek sama taat, dah dua itu aslinya. Wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ihdamuha. Kalau sebelum dia nikahi itu istrinya terbiasa punya pembantu, maka setelah menikah ya harus juga dia nyewa pembantu. Maksud yang terakhir itu, wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ihdamuha. Kalau sebelumnya itu dia terbiasa ada pembantu, maka setelah menikah juga harus nyewa pembantu. Yang tidak wajib atas suami untuk diberikan kepada istri itu make up, itu tidak wajib. Terus kalau istri sakit, tidak wajib memeriksakan, tidak wajib membelikan obat. Itu tidak dihitung sebagai nafkah yang wajib atas seorang suami kepada istri. Bayar dokter itu juga bukan kewajiban suami. Ya, kalau mau ayel-ayelan, lu piye kewajibanmu? Ya wis ra nek ngono. Lara tak jarke. Mati lah. Kalau pengen atos-atosan, tapi kan nggak gitu kan. Enggak gitu ya. Semuanya itu bisa dikompromikan dan dikomunikasikan. Wa in aksara bi nafaqatiha, kalau tidak mampu memberi nafkah kepada istri, baik berupa makanan pokok, pakaian, lauk pauk, tempat tinggal dan pelayan, falaha fashun nikah, maka istri boleh memilih untuk membatalkan, membubarkan pernikahan. Caranya dia lapor kepada hakim, kemudian dikasih tempo 3 hari untuk ikrar atau mendatangkan bukti. Ini kalau sudah terbukti betul suaminya nggak kasih nafkah, maka nanti dipisah, diceraikan. Atau kalau mau memilih opsi yang kedua, istri bersabar. Nah, kemudian kewajiban nafkah yang tidak diberikan oleh suami nanti dicatat utang, dihitung sebagai utang. Wa kadzalika in a'sara bis shadaqi qabla dukhul. Demikian pula kasusnya jika seorang laki-laki tidak mampu memberi mahar sebelum dukhul. Ini kaitannya dengan nafkah. Faslun fil hadonah.
pembahasan terakhir dalam bab nikah menjelaskan tentang al-hadonah. Hadonah itu apa sih? Tarbiyatu man la yastaqillu bi umurihi bima yuslihuhu wa yaqihi amma yadurruhu. Mendidik orang yang belum mampu mandiri. Mendidik orang yang belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang mendatangkan mara bahaya kepada dirinya. Atau kalau dalam bahasa kita ya, hak asuh. Al-hadonah itu terkait dengan hak asuh. Secara urut hak asuh itu sebenarnya yang paling berhak, yang paling tinggi pertama adalah istri. Yang kedua ibunya istri. Baru nanti bapak, baru nanti ibunya bapak. Baru nanti setelah itu aqrabul asobat, bibi dan seterusnya. Aqrabul asobat sesuai dengan urutan di daftar asobah yang dulu sudah pernah kita bahas di bab waris. Wa idza faraqar rajulu zaujatahu, apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, walahu, sedangkan suami itu memiliki minha, dari istrinya, waladun, seorang anak, baik laki-laki atau perempuan anaknya, fahiya, maka dia di sini maksudnya adalah istrinya, atau dalam kata lain ibu dari si anak, ahaqqu bihadonatihi, lebih berhak untuk mengasuh si anak, ila sab'i sinina, sampai berusia 7 tahun. Kenapa disebut 7? Karena umumnya anak itu sudah tamyiz ketika usia 7 tahun. Tsumma yukhayyaru baina abwaihi, setelah 7 tahun kemudian disuruh memilih, dikasih pilihan antara bapak atau ibunya. Tentu ketika keduanya, baik bapak atau ibu, layak untuk mendapatkan hak asuh. Karena nanti di belakang ada syarat-syarat orang yang berhak mendapatkan hak asuh. Kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, ya maka tidak layak untuk mendapatkan hak asuh. Fa ayyuhuma ikhtara sullima ilaihi, maka siapa dari keduanya yang dipilih oleh si anak, maka anak tersebut diserahkan kepadanya. Anaknya milih ibu, ya sudah berarti jatuh ke ibu. Anaknya milih bapak, ya sudah berarti jatuh ke bapak. Wa syara'itul hadonati sab'un. Nah ini 7 syarat pengasuhan atau hak asuh. Yang pertama al-aqlu, berakal. Karena kalau seorang ibu itu gila, dia sendiri butuh untuk dirumat oleh orang lain, gimana dia mau merumat anaknya. Wal hurriyatu, merdeka. Hak asuh itu, pengasuhan itu bagian dari walayah, kewalian. Sedangkan seorang budak, dia tidak punya hak untuk menjadi wali. Maka budak tidak bisa mendapatkan hak asuh. Wal islamu, Islam. Ya tidak bisa seorang muslim diserahkan hak asuhnya kepada seorang kafir. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan. Wal iffatu, punya sifat iffah, menjaga kehormatan diri. Wal amanatu, amanah. Sebenarnya iffah dan amanah ini kalau disebut al-adalah itu sudah cukup. Karena iffah itu kan apa? Menjaga diri dari sesuatu yang tidak halal, itu iffah, menjaga kehormatan diri.
Sedangkan amanah itu apa? Diddul khianah. Antonim dari khianat. Wal iqamatu, dia mukim. Wal khuluwu min zaujin, tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan. Jadi kalau ibunya setelah cerai itu sudah nikah lagi, ya maka tidak bisa mendapatkan hak asuh. Li'annaha masyghulatun bizauji. Karena dalam kondisi seperti itu maka ibunya sudah disibukkan, artinya sudah punya kewajiban terhadap suaminya. Fa in ikhtalla minha syartun saqatat, apabila salah satu dari syarat-syarat ini gugur, tidak ada, maka gugurlah hak asuhnya. Nah, terkait dengan iqomah tadi, bermukim tadi, kalau safarnya itu safar sebentar karena ada satu keperluan, maka anaknya ditinggal, tidak boleh dibawa safar. Tapi kalau safarnya ini safar nukiyah, safar nuklah ya, safar pindah domisili, maka hak asuh anak itu jatuh kepada bapak untuk menjaga nasab, Jadi kalau bapak ibunya setelah cerai kok pindah domisili, maka hak asuhnya jatuh ke bapak untuk menjaga nasab. Indaha min kitabin nikah. Kita berarti ini nanti masuk ke rubu' yang terakhir. Sebagaimana di awal dulu pernah saya sampaikan bahwa fikih itu ada dibagi menjadi 4. Seperempat pertama ibadah, seperempat kedua muamalat, seperempat ketiga munakahat, seperempat yang terakhir adalah jinayat. Jinayat ini ya tindak pidana, kalau bahasa kita tindak pidana. Sebelum kita masuk ke jinayat, barangkali ada yang mau didiskusikan. Tafadhol. Jam antum antik ya, dari kemarin 5:30 terus. Dari 2 minggu yang lalu kayaknya. Gimana? Kalau misalkan nafkah itu ngasih seperti apa yang orang tuanya kasih, biasa ngasih jajan gitu. Benar nggak? Ya, itu nanti dikembalikan kan, makanya diukur si kondisi si suami itu apakah dia musiron kaya, muksiron kere atau mutawasid kan gitu. Kalau dia musiron kaya ya standarnya minimal yang tadi disebutkan. Kalau dia bisa ngasih seperti yang dikasih sama orang tuanya ya itu baik dan bagus kan gitu. Nggak harus sama. Yang penting standar fikihnya ini tadi. Dan yang perlu dipahami istri harus dipahamkan kalau memang mau konsekuen dengan yang ada di kitab, harus sama-sama ngerti, harus sama-sama paham kan gitu. Nanti jangan-jangan kita pakai standar baku letterlek yang ada di kitab, istri masih belum paham, dia doktrinnya masih pokoknya saya dulu per bulan dikasih berapa sama orang tua saya, ya pokoknya saya minta segitu sama kamu. Padahal dulu dia sama orang tuanya per bulan dijatah 5 juta 10 juta misalkan. Itu baru uang jajan, belum uang kosmetik. Uang kosmetiknya sendiri sebulan paling enggak 2,5 12,5. Pokoknya 12,5 saya per bulan jatah saya. Kan gitu. Dan biasanya yang kasus seperti itu terjadi ketika pernikahan tidak sekufu. Nanti kemungkinan besar akan terjadi seperti itu.
Maka kalau menikah usahakan betul-betul sekufu, kan gitu. Usahakan betul-betul sekufu, dan kufu itu sepaham saya standarnya dilihat dari si perempuan. Jangan sampai laki-laki itu jauh di bawah si perempuan dari aspek finansialnya, keilmuannya, ketokohannya, dan lain sebagainya. Karena ya manusiawi lah, manusiawi. Di awal nikah mungkin insya Allah saya akan menerima apapun, seperti apapun dirimu, aku siap insya Allah ngontrak ruangan sempit, insya Allah aku siap. Tapi yang namanya manusia, dia terbiasa mewah, dia terbiasa sama teman-temannya itu nyandang tas ya minimal harga 750 misalkan. Terbiasa kalau hari Senin keluar pakai tas itu, hari Selasa keluarnya harus pakai tas lain misalkan kan. Gitu. Jadi memang kufu itu penting sekali. Kufu itu penting sekali. Kufu itu penting sekali. Makanya ketika antum dengar ada temen nikah sama anaknya kaya raya, punya ini. Mungkin di awal wah. Ya tentu kita bukan suudzon. Ya sambil kita doakan semoga pernikahannya betul-betul menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah kan gitu. Cuma ya secara umum memang nikah itu ya harus sekufu kan gitu. Istrinya doktor, suaminya aliyah aja jebol. Kalau aliyah aja jebol tapi punya satu perusahaan yang anak cabangnya ada di seluruh pulau di Indonesia sih masih bisa ngangkat, ya kan? Aliyah jebol, ya kan? Mbut gawe serabutan, ada sambilan ini good, kalau nggak ada temen yang ngajak kerja ya dia di rumah gitu. Secara keilmuan gitu juga kan, Allah alam gitu ya. Ada lagi? Nggak usah khawatir, insya Allah para akhwat itu insya Allah ndak sematre itulah. Tapi perempuan itu matre, bawaan memang, cuma tingkat kematriannya itu berbeda-beda. Ada yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol, ya kan? Yang terkontrol itu juga nanti kontrolnya juga akan beda-beda, tergantung gimana antum ngerayin kan. Antum sebagai cowok kan gimana nanti ngerayinnya. Kalau antum belum pernah kenal sebelum nikah. Kalau antum udah kenal sebelum nikah, udah pernah antum ajak jalan, udah pernah ini, udah ngerti kaliyae kaya apa, kebiasaannya kayak apa, entek antum. Asli entek. Banyak cerita kayak gitu. Setelah nikah ya karena nggak ada yang baru kan, udah ngerti boroknya si cowoknya, udah tahu dia. Istri udah ngerti boroknya suaminya kan. Mau ngapain? Mau nyuruh, mau merintah ini merintah itu. Udah nggak punya power lagi nanti di hadapan istrinya. Kan, maka memang mengikuti alur dan aturan syariat dalam hal pernikahan itu khair, pasti khair. Bukan mungkin, tapi pasti khair. Gimana terus? Belum ada. Sekolah dulu. Oh. Perempuannya bisa Ya. masing-masing sudah menikah lagi, sedangkan si anak masih kecil Ya. Itu dia kalau misal ingin ikut ke mbahnya itu gimana? Mbah dari ibu. Kalau misal mbah dari bapak? Mbah dari bapak enggak masalah. Mbah dari bapak enggak masalah. Yang penting syarat-syarat hadonah ini tuh. Yang paling melengkapi syarat hadonah ini yang mana? Kan gitu. Kalau yang paling melengkapi syarat hadonah ini yang mbah dari ibu, ya berarti mbah dari ibu kan gitu. Kan bisa dilihat ifahnya, amanahnya, ya kan? Kan gitu. Makanya biasanya setahu saya kalau ada di sistem tata undang-undang negara Indonesia kaitannya dengan hak asuh itu kan nanti akan dilihat latar belakang dari suami dan istri, mantan suami dan mantan istri itu. Apakah istri punya riwayat
menelantarkan anaknya, pernah nyakiti, melakukan kekerasan pada anaknya apa enggak kan gitu. Bapaknya nanti juga akan diteliti, ditelusuri kan gitu. Nah, itu nanti kan akan tarung antara si pengacara pihak ibu sama pengacara pihak bapak kan gitu kan. Kayak kasusnya kemarin itu loh, artis yang kecelakaan di tol itu siapa? Vanessa Angel itu kan panjang itu sidang perebutan hak asuh anaknya Vanessa itu kan. Itu nanti ada aturan-aturan sendiri menurut sudut pandang hukum undang-undang negara untuk menentukan antara jatuhnya ke siapa. Allah a'lam. Tapi si ayah tetap berkewajiban menafkahi untuk anaknya itu. Si ayah. Iyalah, selama anaknya belum balik. Kalau anaknya sudah balik dan sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, ya enggak wajib. Ada lagi? Ya. Pasangan itu termasuk sudah ditulis di lauhul mahfuz atau tidak? Betul sekali, pasti sudah tertulis. Antum sudah ada tulisannya. Mbuh siapa namanya Mbak Fulana itu udah ada. Gimana? Kenapa? Memastikan saja. Sudah ada. Makanya kan saya sudah pernah bilang ke antum kan, mau antum chattingi kayak apa, antum video call kayak apa, antum jajak kayak apa, antum ngasih coklat setumpuk sekarang sak truk kayak apa, antum akrab sama bapak ibunya kayak apa, kalau belum tulisnya tidak bakal antum nikah sama dia abadan, karena bukan tulisannya. Malah numpuk-numpuk dosa tok kan, isinya numpuk-numpuk dosa tok kan? Setiap huruf yang antum ketik itu dosa semua, itu zina tangan, itu zina pikiran, video call itu zina mata, itu dosa tok isinya. Tuh. Gitu ya Nif ya, santai bro, sudah ada tulisnya. Kita semuanya sudah ada tulisnya. Saya sendiri juga sudah ada tulisnya kan. Apakah jodoh saya cuma satu itu atau ada yang lain kan? Sudah ada tulisnya, saya tidak tahu. Yang pasti sekarang saya tidak berusaha untuk mencari jodoh yang lain kan gitu. Adapun suatu saat nanti kok ternyata ada jodoh yang lain kan, ya kita menerima takdir aja kan. Ada salah satu teman S2 saya itu yang bahas kemarin tesisnya tentang poligami tuan guru Ustadz siapa ya, Zainuddin mas siapa di NTB itu. Jadi yang dibahas ini seorang tokoh pimpinan pesantren di mana pesantrennya itu ada dari tingkat SD, SMP, SMA. Istrinya 2, anaknya belasan. Tapi keluarganya, kedua istrinya terumat dengan baik. Jadi terpelihara dengan baik, mendapatkan nafkah dengan baik, dan belasan anaknya itu sekolah dengan layak. Pondok pesantrennya berjalan dengan baik, tidak terbengkalai. Karena kan banyak sekali stigma negatif kan. Orang itu kalau poligami nanti dia nggak fokus, amanahnya jadi kalang kabut, keluarganya nanti kan kacau balau, anak-anaknya terlantar, tidak mendapatkan pendidikan yang baik kan itu. Kalau mampu, bisa, yakin, mantep, ta'adud. Tapi kalau enggak ya jangan main api. Allahu a'lam. Ada lagi? Fadhal? Ya. Tentang marga. Kan ada kaya, kere, pas-pasan. Itu standar kaya, kere, pas-pasan. Nah, ini yang kemarin tuh kayaknya saya ketinggalan itu. Standar kaya, kere, dan pertengahannya ini. Jadi standarnya di sini hanya disebutkan waktu. Jadi dikatakan kaya, kere, dan pertengahannya itu dihitungnya ketika terbit fajar. Cuma standarnya itu dihitung kaya dan kerenya itu dari aspek harta yang dimiliki berapa, saya belum nemu. Nanti insya Allah kalau ketemu dan tahu nanti saya sampaikan.
Allah a'lam. Ada lagi? Mau tanya aja. Ya, betul. Kalau menurut antum tuh lebih baik cari pasangan yang udah paham agama atau dia pengen belajar agama sama kita ini? Yang sudah paham. Yang sudah paham. Yang sudah paham. Kita mendidik diri kita sendiri aja belum tentu sukses, belum tentu berhasil. Apalagi mendidik orang lain. Kan gitu. Kalau menanya saya, jawaban saya gitu. Lebih baik beli cangkir yang sudah jadi daripada antum beli tanah liat, antum kasih air, antum ulet-ulet, antum bentuk, masih bakar. Yo nek dibakar itu jadi, ternyata nerata, ya kan? Paham maksud saya ya, analogi saya paham ya? Nah, gitu. Kalau menurut saya pribadi, untuk antum ya lebih baik beli cangkir yang sudah jadi. Itu apalagi kalau antum nanti langsung berkiprah di tengah-tengah umat, baik mengelola lembaga pendidikan atau dipasrai sebuah masjid, sebuah musola, sebuah rumah Quran, rumah tahfidz. Ketika istri antum orang yang sudah paham agama, sudah ngerti kewajibannya, tugas-tugasnya, apa yang harus dia lakukan ketika antum bertugas, ada job misalkan nyimak lain sebagainya, ketika antum di luar rumah itu akan lebih tenang ketika antum menjalani jalan dakwah ini, jalan perjuangan untuk ikut berkiprah kepada umat. Beda nanti ketika istri masih nol kan gitu, masih nol kan antum masih ngajarin gitu. Ini loh dek, sholat tuh rukunnya itu ini ada ini gitu. Kan wagu juga kalau antum bilang istri itu harus taat sama suami. Kalau nggak taat nanti dianggap nusus. Kalau nusus, kalau antum ngasih tahu gitu kan ya wah gimana kan gitu. Kan gitu. Tapi kan bisa nanti mendidik dia dengan kita bawa ke majelis taklim. Iya bisa, teorinya sekarang bisa. Begitu nanti antum nikah, punya anak, coba aja praktekkan, bawa ke majelis taklim. Gitu. Saran saya untuk antum gitu. Barangkali nanti ada pendapat pandangan lain ya pasti nanti ada variabelnya. Mungkin kalau yang nanya bukan antum akan saya rekomendasikan yang pertama, tapi kayak yang nanya antum ya saya rekomendasikan yang kedua. Ada lagi? Yakfi? Maafi? Awali? Enggak apa-apa. Hah? Enggak. Mau langsung nikah Pak? Tugas dulu. Barangkali mau langsung nikah. Khati talabah, arsyadani arsyadakumullah ta'ala. Kita berhenti di sini, insyaallah besok kita lanjutkan, masuk kita baca Kitabul Jinayat. Jadi afwan 2 pekan yang sudah berlalu kemarin saya masuk cuma 1 kali dalam sepekan yang harusnya masuk 2 kali. Insyaallah mulai pekan ini nanti kita normal lagi, sepekan kita masuk 2 kali. Insyaallah Kitabul Jinayat nanti kita buat enggak terlalu panjang ya punya target sebelum Ramadan udah selesai ini mata Nabi Suja, sehingga nanti bulan Ramadan kita bisa fokus mengkaji halaqat Qur'aniyah, manajemen halaqah, manajemen tahfidz, manajemen lembaga tahfidz. Bagaimana cara mengelola sebuah halaqah, apa saja yang harus ada dalam sebuah halaqah, dan insyaallah nanti kita akan belajar juga di situ bagaimana cara menyusun kurikulum tahfidz. Insyaallah. Seperti itu. Makanya harus bertahan sampai Ramadan. Ya Zah ya. Geremang metu ngopo aja. Bertahan insyaallah. Kalau antum mau tahu sekilas terkait dengan isi kitab itu, antum bisa buka channel saya. Kan Sabtu Ahad kan antum boleh toh buka TV. Jangan pakai buat lihat hack wae.
angkatan 9 berarti antum 10 toh. Angkatan 9 kemarin kita selesai hatam. Dan angkatan 9 kemarin angkatan pertama yang hatam itu halaqat Qur'annya, karena angkatan yang sebelumnya itu tidak sampai selesai. Baru sampai pada ini unsur-unsur yang wajib ada dalam sebuah halaqah Al-Qur'an. Tapi yang angkatan 9 kemarin sudah selesai dan semuanya sudah ada di YouTube. Tinggal antum buka, antum download, antum dengarkan. Jadi bisa buat gambaran awal sebelum nanti antum sebelum kita mengkaji. Begitu. Kalau tidak ada lagi mau disampaikan, nahtatim bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.